mengenal Pak Onggi sih bilang, enaknya jadi Pak Onggi, saya mau dong gitu. Pak Onggi itu kerjanya apa sih sebenarnya? Profesi saya sesungguhnya adalah network builder. Sebenarnya prosesnya itu lebih penting fokus pada keberhasilan atau sebenarnya enjoy the process? Yang orang bilang tantangan enjoy aja. Mana sih yang lebih penting sebenarnya? Menariknya bisnis jaringan, bukan pencapaiannya itu saja gitu. Hai Pak Onggi, apa kabar? So far so good. How are you? I'm fine. Oke, Pak Onggi. Hari ini saya berterima kasih mendapat kesempatan untuk bisa tukar pikiran, terus kemudian buat saya bisa belajar lebih lagi. Oke, Pak Onggi. Ini kan teman-teman ya, banyak banget tahu tentang Pak Onggi ini adalah sudah wow-nya ya, apalagi sebagai founder dari FFG. Mereka justru ngomong begini, enaknya jadi Pak Onggi ya, mau dong jadi Pak Onggi, kok damai banget, kok enjoy banget, gitu. Hari ini yang kita tahu tentang seorang Onggi Gianata adalah difilmkan, di film terbang, ya keren jadi selebriti, oke. Kemudian setelah itu, yuk dong keren bu, jadi selebriti, ya. Yang Kemudian main kan bukan bukunya. saya, jadi saya nggak selebritisnya. Belum ada bakat ke sana. Tapi cerita utamanya kan seorang Onggi Gianata yang diangkat dalam sebuah film, yaitu adalah Terbang itu sendiri gitu. Jadi itu keren banget lah ya. Terus kemudian bukunya ya jadi dituangkan yaitu Value Your Life. Nah, kalau untuk teman-teman ya yang belum tahu, bukunya ini ada berbagai macam bahasa yang sudah ready ya. Bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, oke? Ada bahasa Prancis. Nah, akan coming soon dalam berbagai macam bahasa yang lainnya lagi. Oke, siapa yang sudah baca? Yang geng sudah baca angkat tangan. Oke, yang belum baca cari di toko buku ya. Oke. Nah, Pak Onggi, ini kan perjalanan Pak Onggi ini sampai hari ini banyak keliling negara ya, dari satu negara ke negara berikutnya, dari benua ke benua. Ini yang saya tahu ya. Kemudian diundang bicara di berbagai negara dalam satu forum kecil maupun forum internasional gitu ya. Terus kemudian yang terpenting juga bahwa yang saya melihat secara langsung bahwa di masa stay at home yang orang bilang bisnis lagi susah-susahnya katanya ya katanya, tapi justru saya ngelihat Pak Onggi malah lebih produktif di masa stay at home ini. Kalau orang yang terganggu pasti nggak bisa produktif dong. Nah ini gimana ini? Ya, salah satu hal yang penting memang peace of mind ya. Peace of mind ini salah satu kunci dalam hidup ini. Mesti ada peace of mind dulu. COVID-19 ini banyak orang kehilangan pekerjaan atau bisnisnya lagi lesu dan sebagainya. Itu kan sangat mengganggu finansial. Berarti kan kalau finansial kena ganggu, biasanya pikiran akan terganggu. Nah, kalau pikiran terganggu itu efeknya kemana-mana. Ya, saya lihat itu sih. Pak Onggi nanya dong, karena kan tadi seperti saya bilang di awal tadi kan, teman-teman yang mengenal Pak Onggi sih bilang, enaknya jadi Pak Onggi, saya mau dong gitu. Tapi ada juga mereka yang mengenal Pak Onggi karena film terbang, karena dari buku Value Your Life-nya, ya. Karena Pak Onggi sedang live bersama Mary Riana, live bersama Andi Noya, gitu ya. Ini benar banget. Berapa hari yang lalu saya terima telepon dari seorang teman, terus kayak gini, Pak Onggi itu kerjanya apa sih sebenarnya? Penasaran soalnya. Ya, sebenarnya kenapa saya buat YouTube channel itu ya untuk lebih kepada kontribusi, benar. Jadi di channel itu nanti ke depan harapan saya akan menyampaikan pesan-pesan pengalaman hidup dari perjuangan susah-susahnya gitu ya, sampai pelajarannya. Demikian juga secara periodik saya interview tokoh-tokoh yang dikenal di Indonesia lah. Misalnya nanti juga harapan saya bisa di luar negeri juga, teman-teman dari luar negeri. Perjalanan hidup mereka kan banyak turun naiknya juga. Harapan saya generasi muda bisa belajar di situ. Jadi channel itu dibuat untuk tempatnya generasi muda belajar dari senior-senior mereka. Itu tujuannya. Profesi nggak jelas. YouTuber juga bukan gitu kan, pembawa acara TV juga bukan, pokoknya acara kontribusi lah. Tapi yang membentuk seorang Onggi Gianata sampai dengan hari ini itu sebenarnya profesi apa, Pak? Profesi saya sesungguhnya adalah network builder. Jadi saya besarnya dari network builder.
Jadi saya berutang budi dengan dunia ini. Industri ini yang membentuk saya punya leadership, kemudian membentuk mental saya, karakter dan sebagainya. Sebenarnya saya adalah, ya Aileen tahu lah saya siapa gitu ya. Background saya adalah orang yang tidak percaya diri. Miskin, bareng-bareng miskin juga tahu. Ya dari sini kan saya banyak mengalami personal development ya. Jadi saya merasa bahwa termasuk channel ini ya sekarang di FLG TV ini juga salah satu tujuan TV ini diadakan juga supaya teman-teman generasi muda, network builder yang baru mulai mau belajar, saya rasa ini ladangnya juga untuk mereka menyerap ilmu di sini, gitu. Ya. Pak Ongki, dengan segudang keberhasilan Pak Ongki hari ini yang tadi bermula dari seorang network builder ya, dan kemudian sekarang bisa berkontribusi kepada masyarakat bahkan secara luas gitu. Pak, ini kan kita kan ngelihatnya cuma suksesnya. Saya kebetulan punya anugerah nih, bisa melihat perjalanan seorang Ongki Gianata dari yang tadi dikatakan culunnya, nggak pedenya. Ya. Jangan buka semua dong, jangan ditelanjangin di sini dong. Justru ini yang menarik sebenarnya Pak Ongki, karena gini, karena orang itu hanya fokus pada keberhasilan saja. Pada saat Pak Ongki ditepukin tangan, ya, Pak Ongki jadi selebriti, Pak Ongki jadi pembicara, bukunya bertebaran berbagai macam bahasa. Orang akan ngomong gini, wow banget gitu. Pak, saya ingin Bapak juga berbagi di sini gitu. Sebenarnya untuk mencapai ke level yang saat ini, ya level saat ini, dari segala macam kontribusi maupun juga dari sisi keuangan yang sangat damai, kalaupun Pak Ongki mau buka, saya yang buka, damai banget saya bilang ya, di masa stay at home ini, so produktif, oke? Pak Ongki, sebenarnya ada nggak sih ngelewatin satu masa-masa yang tough time itu? Ya, kalau mungkin sekarang untuk di-sharingkan itu asik gitu ya. Tapi waktu mengalaminya itu beberapa digambarkan dalam film terbang kan. Contoh di film terbang tuh ada itu setiap bapak pos ting 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 surat. Zaman dulu kan kalau terima bonus itu masih dalam bentuk surat gitu, fisik. Pemberitahuan, oke ini bonusnya datang. Makanya di film itu digambarkan kalau Pak Pos datang itu saya buka begitu sebentar lagi sudah kelihatan lemes. Ya itu menandakan bahwa income-nya itu nggak mencukupi untuk hidup sebenarnya waktu itu benar-benar bagaimana mempertahankan yang penting perut bisa isi damai gitu kan. Jangan salah paham, saya tidak mengagungkan uang gitu, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa uang itu akan mempengaruhi energi seseorang. Karena saya mengalaminya, walaupun saya pribadi berusaha gimana cara kontrol pikiran saya sedapat mungkin tidak terganggu oleh energi itu. Tapi ada faktor luar tidak bisa dipungkiri kan. Seperti kita lihat di film itu kan ada istri saya waktu itu kan sudah menikah. Ya kan? Nah, siapapun yang punya keluarga, mungkin papa, mungkin mama, mungkin adik, anak dan sebagainya itu akan mempengaruhi energi kita pada saat kita ada tantangan finansial. Nah, pada saat kita berjuang dalam bisnis jaringan kan belum kelihatan hasil awalnya. Kan saya struggle begitu lama. Tapi kalau bicara tentang tantangan, bisa bicara 5 hari nggak tidur itu. Kalau tantangan yang dilewati saat-saat down itu ya. Sebenarnya prosesnya itu lebih penting fokus pada keberhasilan atau sebenarnya enjoy the process? Yang orang bilang tantangan enjoy aja. Mana sih yang lebih penting sebenarnya? Ya, ini menarik. Sebenarnya ini menarik. Menariknya bisnis jaringan. Bukan pencapaiannya itu saja gitu. Kan kita mulai dari bawah merintis nih. Ini merangkak naik menuju ke sininya itu kan satu proses. Saya sangat appreciate dengan industri ini yang saya bilang bahwa the value-nya sebenarnya the value atau nilai-nilai dari bisnis jaringan ini yang tak terhingga. Karena proses itu kan dibutuhkan satu ketahanan mental di situ. Dibutuhkan satu kesabaran. Kalau kita dihina-hina orang masih bisa senyum, itu kan itu nggak gampang. Ditertawain, ini ditertawain orang. Hati ya Pak Ongki ya. Kesempatan curhat dong, kesempatan curhat. Jadi saya lihat ya bisnis ini kita kadang dipertanyakan juga keluarga kan. Keluarga tanya gimana hasilnya, itu pastilah, itu nggak mungkin keluarga nggak tanya pada saat kita finansial belum mapan. Mereka tanya ini usaha apa sih, mana hasilnya, mana itu nggak gampang lewati itu, apalagi kita tiap hari ketemu gitu kan, pasangan misalnya atau orang tua dan sebagainya. Tantangan di luar itu adalah menghadapi penolakan dari prospek gitu,
tantangan dengan downline misalnya yang sudah join pun tantangan gitu kan, dengan downline dengan karakter 1001 macam ada, menurut kita mereka aneh, menurut mereka kita aneh kan. Nah, jadi makhluk aneh itu ketemu tuh terjadi keanehan di dalamnya kan. Terus betul kan, Lucu. belum lagi ketemu tantangan dengan upline karena gitu, upline kan juga manusia gitu. Menurut upline dia sudah benar, menurut downline dia belum tentu dia benar. Jadi juga terjadi aneh juga kan. Memang kumpulan orang-orang aneh kan. Dunia ini memang terdiri dari kumpulan orang-orang aneh. Nah, bagaimana melewati tantangan aneh-aneh ini kan dengan company misalnya, tantangan kesehatan kita, banyak lah tantangan kondisi misalnya contoh saat inilah COVID-19. Nah, buat sebagian mungkin give up di tengah-tengah COVID-19. Buat sebagian, wow, this is the right timing dengan Zoom misalnya. So, sebenarnya intinya bisnis jaringan itu lebih kepada permainan mindset. Setelah saya lewati proses begitu panjang, tahu nggak, saya justru earning a lot di bisnis jaringan. It's not only financial gitu. Bukan hanya dapatnya uang saja. Tentu uangnya kita nikmati saat inilah. Benar, saya mensyukuri gitu ya. Benar selama COVID-19 ini income saya secara keseluruhan itu malah naik. Itu yang menarik Pak Onggi. Nah, itu yang menarik. Bagian yang paling menarik yang orang suka sebenarnya. Uang itu semua orang suka gitu. Mungkin saya bicara tentang lebih penting dari uang. Kenapa kita sangat menekankan personal growth gitu. Kita penekanannya adalah baca buku misalnya, pertemuan, training, seminar, intinya personal development. Karena itu menurut saya value yang tidak bisa dinilai dengan uang. Contoh COVID-19 ini, kalau kita mau dari sisi berita negatifnya banyak yang bunuh diri, benar loh, banyak yang bunuh diri, benar. banyak yang bunuh keluarganya loh. Bukan hanya bunuh diri, dia bunuh anaknya, dia bunuh istrinya, dia bunuh dia. Ya, hampir setiap kali proses krisis dunia ini ada cerita-cerita semacam itu. Nah, padahal yang bunuh itu bukan orang yang tidak mampu loh. Mereka tadinya sebelum COVID itu adalah orang-orang yang mampu secara finansial, pendidikan juga cukup tinggi. Nah, di sini kalau kita lihat kenapa, kalau dia sudah pendidikan tinggi, dia juga finansialnya bagus sebelum COVID, artinya kan pencapaiannya itu mungkin fondasinya kan nggak kuat. Nah, di bisnis jaringan kan karakter kita dibentuk misalnya. Tadi saya bilang dihina orang, diketawain orang, ya kan, belum kelihatan hasilnya, kadang-kadang kita juga masih yakin, my dream will come true gitu kan. Itu kan kayak orang gila gitu, benar nggak? Ya, buat benar orang yang tidak terjun bersama-sama kita, ini orang gila nih, gila. Nah, sementara orang bilang kita gila, ya kita tetap melihat itu adalah tidak gila, itu kan juga satu tantangan. Ya, benar banget. Nah, jadi di bisnis jaringan sebenarnya membentuk leadership terbentuk di situ, karena kita mau mimpin organisasi kan, ini manusia ini. Mimpin diri sendiri sudah tantangan kan. Bagaimana memimpin orang yang kita tidak bayar? Iya kan? Pada saat saya sudah punya 2 downline gitu, artinya saya sudah leader di situ kan. Saya mulai mimpin dong. Mimpin dalam arti saya kasih contoh yang baik, ya nggak? Saya kasih contoh yang lain, itu sudah mimpin gitu. Saya mulai kontrol bahasa saya sudah mulai tidak ngomong yang kotor-kotor misalnya, itu kan kasih contoh leadership itu, ya kan? Saya akan efektifkan waktu saya, itu kan sudah mulai kasih contoh, itu kan leadership. Yang ikut kita itu bukan karena dia takut gitu ya. Itu justru menarik, memimpin orang-orang yang tidak mau dipimpin. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa memilih bisnis jaringan? Karena kami juga tidak mau bekerja di kantor kan? Betul nggak? Kalau kita kerja di kantor kan akhirnya dipimpin. Benar kan? Ya, benar. Diterima atau nggak terima, bahwa pada saat saya bekerja di PT gitu ya, PT apapun gitu, atau satu perusahaan, otomatis saya harus siap dipimpin dong. Ya dong. Ya. Nah, sementara di join jaringan itu kan orang mau cari freedom. Benar kan? Benar banget. Nah, berarti orang ini nggak suka dipimpin ini. Nah, bagaimana caranya? Saya juga nggak suka dipimpin, jujur. Nggak suka dipimpin dalam arti gitu.
kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Kalau gitu ya saya nggak pilih bisnis ini dong, kan saya mau freedom. Nah, terus bagaimana satu organisasi tetap tertib gitu, tetap tertib, tetap ada goalnya, tetap satu warna, satu tujuan. Nah, ini kan harus ada leadership di dalamnya. Karena saya pernah pimpinan perusahaan, oke, dan di bisnis jaringan juga mimpin satu organisasi sekarang FFG misalnya. Nah, bagaimana cara memimpin di perusahaan, bagaimana memimpin di jaringan, benar-benar itu nggak bisa sama gitu. Kadang-kadang kalau untuk networker, kadang-kadang banyak konflik dengan downline-nya. Karena dia coba memimpin mereka dengan cara apa? Dengan cara diterapkan dalam konsep dalam perusahaan. Itu nggak bisa. Karena saya sama Aileen contoh. Aileen dengan saya upline downline. Aileen pengusaha, saya pengusaha dalam hal ini. Business owner bahkan. Levelnya bukan hanya sekedar pengusaha biasa. Business owner. Saya business owner. Nah, dua business owner ini mau bekerja sama dengan gimana caranya? Pasti kalau kamu business owner tidak mau dong diperintah. Iya kan? Saya juga mau diperintah dong. Sama-sama tidak mau diperintah. Tapi gimana kita bisa satu suara. Dan di situ ada seninya kan. Dari saya bilang juga saya belajar leadership banyak di bisnis ini. Kayak leadership penting nggak? Penting dalam kehidupan kita. Lead myself itu butuh satu leadership juga gitu. Saya belajar disiplin juga di sini. Saya belajar tentang karakter, misalnya janji orang mesti ditepati juga di sini. Saya belajar tentang komitmen juga di sini. Saya belajar banyak hal lah, hampir semua aspek. Bahkan saya belajar spiritual juga di sini. Mental nggak usah ngomong sudah pasti, mental, karakter. So many things. Bagaimana menghargai waktu, menghargai hidup gitu dan sebagainya, menghargai orang lain, menghargai perbedaan pendapat, menghargai orang kalau tidak setuju dengan kita tetap bersahabat dengan dia, tetap berteman, tetap menghargai. Itu prosesnya panjang. Maksudnya itu membentuk kita. Nah, itu lebih mahal. Nah, kalau sekarang kalau Aileen bilang, finansial gimana dong uangnya? Saya bilang, mau jujur nggak? Itu bonus. Itu bonus. Bonus. I mean it. Gitu. Jadi financial itu bonus. Padahal orang join pertama kali itu karena tertarik marketing plan-nya. Angka potensial passive income-nya. Tapi sekarang Pak Onggi bilang itu bonus. Menarik ini. Bahkan bonus bukan hanya dalam bisnis jaringan. Dalam kehidupan. Saya mau tanya Aileen. Misalnya kamu beli TV, dikasih bonus handphone. Fokus utamamu apa? TV kan? TV. Handphone kan tambahan kan? Yes. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kamu sudah dapat TV-nya. Iya kan? Yes. Nah, finance itu begitu. Finance itu bonus. Nah, bonus saya kenapa bisa banyak? Ya mungkin saya banyak TV-nya. Saya setiap beli satu TV dapat satu bonus. Beli satu TV dapat satu bonus. Kalau saya beli 1000 TV, 1000 bonus. Nah, kalau bonus saya hilang, so what? TV saya ada. Contoh COVID-19 ini kan satu krisis juga, betul nggak? Ya, benar. Yang bisa ambil dari COVID-19 ini contoh. Kalau misalnya saya pengusaha konvensional gitu ya. Minggu lalu misalnya teman saya dari Amerika, orang Indonesia tinggal di Amerika, suaminya orang Amerika sudah pindah ke sana, dia cerita, wow, kita di LS sekarang banyak perusahaan bangkrut, Pak. Dia bilang, cerita ke saya begitu. Banyak perusahaan bangkrut, banyak orang di jobless dan sebagainya. Nah, berarti kan hilang itu income-nya. Betul nggak? Ya. Jadi misalnya saya kena proses krisis, uang saya mungkin bisa hilang. Tapi yang hilang itu bonus. Leadership yang saya pelajari itu masuk ke sini. Itu bisa diambil oleh krisis nggak? Mental yang saya dapatkan dalam proses mental saya terbentuk, krisis bisa ambil nggak? Bisa? Nggak bisa. Semua yang saya pelajari ya, tentang disiplin lah, tentang komitmen lah, tentang integrity lah, tentang menghargai waktu lah, menghargai orang lain lah, bagaimana cara mengatur uang lah, personal finance management, krisis bisa ambil? Enggak. Enggak. Yang dia bisa ambil cuma bonus saya.
So kalau bonus saya hilang, so what? Ini menarik Pak Ogi, ini Maka- bagus banget ya. Jadi gini, saya bertanya satu pertanyaan tuh tiket banget gitu. Tapi karena udah kaya pengalaman ya di dalam industri ini ditempa oleh keadaan, seperti Pak Ogi udah sharing semua dari tadi. Menurut saya hanya bagian kecil, karena kebetulan saya juga melihat secara langsung gitu bagaimana seorang Ailing Ogi itu Yanata. merendah aja. Ailing itu merendah gitu ya. Buat teman-teman yang nonton di sini belum kenal siapa tuh Ibu Ailing. Ibu Ailing ini tau nggak kalau dia lagi ke Afrika itu dia dianggap ratunya gitu, ratu gitu. Karena bisa bayangkan nggak itu Afrika begitu besar jaringan FLG. Saya nggak bilang semua lah, mungkin 99% saat ini ya could be under dia gitu. Ada 1% yang jaringan luar. Sementara ya. Saya ngomong ini adalah untuk optimisme untuk yang lain-lain. Artinya peluang bisnis di Afrika juga masih besar gitu kan. Ailing bukan hanya di situ, dia banyak perubahan yang luar biasa. Saya juga tahu lah karena dari bayi saya gendong dia kan. Hari ini Ailing adalah orang yang luar biasa. Jadi kalau dia bilang dia sebagian kecil itu hanya humbleness-nya dia. Yo, Pak Ogi, thank you banget. Tapi karena itu sebenarnya karena you lah salah satu yang membentuk saya hari ini. Tapi Pak Ogi gini, saya kan tadi ngelihat Pak Ogi sharing kan udah panjang ya, aspeknya itu luas sekali gitu. Sehingga saya ngelihat tadi yang Pak Ogi sharingkan itu adalah mengenai sumbernya dari uang itu sendiri. Tapi ada begini Pak Ogi, ada begini. Kalau saya baru mulai nih pertama kali, ya saya baru mulai nih pertama kali. Saya join waktu lihat marketing plan-nya, saya nggak diceritain semua yang Pak Ogi cerita tadi ini. Yang diceritain adalah tentang harapannya bagaimana potensial passive income dan lifestyle dari industri ini. Nah, ini loh Pak Ogi yang sering menjadi pertanyaan semua orang pengen tahu sebenarnya. Kan Pak Ogi udah berhasil nih sekarang nih semua nih. Pak Ogi kan sudah melewati proses sekian puluh tahun. Pak Ogi bilang, saya earn banyak hal. Sehingga Pak Ogi selalu ketemu sumbernya. Nah Pak, sekarang bagaimana kalau misalnya orang mau makan saja, nggak cukup. Terus anak sekolah mau bayar, di rekening nggak ada duit. Terus kemudian babynya mau makan, mau beli susu, nggak ada duit. Mau rumah, mau tinggal, nggak punya cukup uang, bahkan untuk kontrak. Nah sekarang bagaimana Pak? Karena tadi Pak Ongki bilang bahwa fokus salah satunya adalah di prosesnya. Tapi bagaimana dengan orang yang kondisi keuangan tuh benar-benar yang itu bukan cuma nol, tapi minus banget. Itu gimana? Kalau bicara minus, saya rasa saya cukup layak untuk bicara ini gitu. Karena kalau mau bilang minus, berapa banyak sih network builder itu punya nasib seperti saya bertahan makan dengan instant noodle gitu, satu bungkus bersama istri dalam satu hari gitu. Dengan kontrak kos gitu ya, bukan kontrak rumah, kos. Kadang-kadang kita ke toilet ada tikusnya di situ. Bicara tentang itu, sebenarnya kembali lagi, orang mau cari alasan, ada saja alasan untuk dia tidak melakukan. Bukan karena dia miskin atau dia kaya. Orang yang finansialnya oke juga punya alasan yang lain gitu ya. Nggak punya uang jadi alasan. Justru menurut saya, kalau nggak punya uang nih, kan contoh produk kita kan ada ya, kalau kita di bisnis kita kan ada namanya Alpha Meta misalnya. Masa sih nggak bisa jual satu botol Alpha Meta? Angel Secret, eceran juga bisa kan? Angel Secret kan bisa dijual satu bungkus kalau perlu. Iya kan? Masa sih dari pagi sampai malam nggak bisa jual satu biji pun? Kalau niatnya dia ada, kalau dia percaya dengan produknya. Iya kan? So, bukan itu gitu. Nah, tapi walaupun kita ngerti, intinya dalam bisnis jaringan bukan jualan itu gitu. Bukan kita jual produk door to door dan sebagainya. Bukan. Kalaupun separah itulah kondisi finansial. Saya masih ingat tuh dulu waktu saya mulai bisnis jaringan. Salah satu mentor saya bilang gitu. Onggi, kalau kamu benar-benar percaya dengan industri ini. Kalau perlu dia bilang. Kalau memang sampai kamu nggak punya uang. Ketok pintu orang deh. Jual barangnya. Waktu saya dengar tuh ngeri juga. Masa seperti itunya sih gitu kan. Maksudnya karena saya nggak punya bakat jual barang door to door gitu kan. Kalau perlu seperti itu dia bilang. Untuk mempertahankan hidupmu. Tapi jangan lepas impianmu. Dan itu sementara saja dia bilang. Itu tancap loh. Itu tancap banget. Benar juga ya. Jadi nggak bisa menggunakan kemiskinan itu sebagai alasan. Nggak bisa. Benar. Saya bilang I mean it. Kalau orang bilang, oh Pak saya mau hidup aja, mau hidup sehari-hari sudah susah. Mau suruh saya lihat impian. Memang
kita mesti harus amankan dulu yang di dapur, ngepul dulu, oke. Tapi kan kita tetap harus ada ke depannya apa yang kita lihat. Kalau nggak ada itu, nanti kita on the way bisa missing in action gitu, hilang dari peredaran. Kenapa? Karena tantangan dalam bisnis jaringan itu 1001 macam gitu. Tapi hasil akhirnya itu enjoy. Enjoy-nya itu kenapa ya? Karena gitu loh. Tadi saya bilang lebih siap secara mentalnya, dituntun untuk lebih dewasa melihat hidup ini. Yang mahal itu kan sebenarnya value-value dalam hidup itu yang Ya, mahal. benar. Itu yang saya bilang itu pokoknya. Itu nggak bisa diambil. Itu nggak bisa diambil. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama entah ilmu jaringan, ilmu yang tentang membangun mental dan karakter saya, itu nggak bisa diambil. Proses yang pengalaman hidup saya itu nggak bisa diambil. Krisis tidak bisa ambil saya. Nah, selama saya ada itu, hanya masalah waktu kita bangkit lagi. Kalau ada Benar itu, banget. kalau nggak ada itu, kenapa orang jalan pintas bunuh diri atau bunuh dan sebagainya? Karena itu jalan pintas. Karena dia nggak punya fondasi kan, benar nggak? Benar banget. Tapi kalau ada Onggi, itu, so what? Pak Onggi, gini, saya salah satu yang terkesan ya, yang saya sangat terkesan sekali sehingga itu menjadikan satu kunci juga buat saya yang saya ambil dan saya pakai sampai hari ini dan bahkan saya bilang bahwa sampai selama-lamanya legacy ini saya juga ingin transfer kepada orang terdekat gitu ya. Saya kan ngelihat seorang Pak Onggi dari sejak saya kecil ya, pas kesempatan punya juga serumah dan tahu kehidupannya gitu ya. Kok bisa ya secara personal ya, mentally itu nggak yang pede-pede amat gitu ya. Terus kemudian secara keuangan juga yang bukan yang plus tapi minus gitu. Tapi kok bisa semangatnya plus banget ya? Ya, saya mungkin salah satu karunia Tuhan juga, kalau mau dikarunia Tuhan ke saya, kelebihannya di luar kekurangan saya juga cukup banyak gitu. Kelebihan saya salah satunya saya orangnya konsisten. Dalam hal Begitu apapun saya ya Pak? dalam hal sesuatu, kalau saya sudah putuskan, saya yakin itu bagus. Saya konsisten. Kecuali saya belum putuskannya. Misalnya saya masih meraba-raba nih. Ini. Kalau saya masih meraba-raba, saya nggak konsisten. Tapi once I decide gitu ya. Contoh bisnis jaringan. Saya benar-benar putuskan. Pada saat saya bilang, wow, kalau sukses seperti ini saya mau juga ya. Karena saya terinspirasi dari guru-guru saya, dari mentor-mentor saya. Saya lihat mereka kok kerjanya cuma traveling, nggak punya karyawan, mereka nggak punya gudang, mereka nggak punya toko, nggak punya kantor. Tapi keuangan mereka tuh datang terus, mengalir terus. Saya masih ingat, ini true story. Saya waktu itu masih mulai belajar baru, masih awal-awal. Jadi leader saya itu setiap bulan dari luar negeri datang. Waktu itu di Surabaya. Saya kan jemput dia, bawa dia ke hotel, masuk ke kamarnya, saya bantu-bantu taruh barangnya. Di kamar hotel tuh dia buka, dia punya tas kerja. Zaman dulu kan kayak presiden kotak gitu loh. Yang ditenteng. Dia tak buka gitu, jatuh selembar. Ya, zaman dulu ya hardcase. Ya. Jadi jatuh selembar kertas gitu. Saya pungut. Saya nggak punya maksud mau lihat. 1 juta US dollar deposito. Dia nggak punya maksud show off. Dia nggak punya, sama sekali nggak punya maksud show off. Dia nggak sengaja jatuh aja. Saya pungut gitu. Saya kan kenal namanya dia. Deposito 1 juta US dollar gitu kan. Zaman itu loh, tahun 92. Ya. Dan kerjanya itu hanya ditolak orang dia. Dia juga ditolak orang. Kadang-kadang saya minta dia tuntun saya kan. Saya ada prospek, dia temanin saya. Saya ditolak, dia juga ditolak. Saya diomelin, dia juga diomelin. Tapi yang omelin dia belum tentu punya tabungan 1 juta US dollar itu kan. Ya benar. Itu 1 lembar loh. Itu 1 lembar yang jatuh loh. Belum lagi properti yang dia punya gitu kan. Belum lagi yang tidak kelihatan. Dan saya sukanya dia tidak pernah show off dia punya kekayaan. Dan di situ saya belajar. Karena saya sangat yakin orang yang hina-hina dia waktu di depan saya. Karena orang itu kan nggak suka lah. Tapi karakter orang beda-beda kan. Pada saat dia nggak suka, dia bisa salahin kita apa-apa. Oh, dia juga disemprot loh. Saya punya senior tuh disemprot gitu. Dalam hati kecil saya, belum tentu yang nyemprot ini punya 1 juta deposito US dollar ya. Tapi yang disemprot 1 juta US dollar itu dia senang. Lebih garang ya nggak punya 1 juta ya kalau nyemprot ya. Bisa jadi. Tapi saya nggak menghakimi mana yang benar, mana yang enggak gitu. Tapi intinya minimum saya tahu dia 1 juta US dollar, itu yang 1 lembar yang saya lihat. Tapi yang saya belajar dari beliau itu adalah
kok dia nggak marah ya? Kok dia nggak tersinggung ya? Kok mukanya nggak langsung merah gitu ya? Dia tetap dengan senyum yang manis, tetap menghargai orangnya, tetap ngajak dia ngobrol. Seperti nggak ada rasa marah, tersinggung, langsung berargumentasi di situ. Langsung, lu jangan hina saya ya, saya orang kaya tau nggak? Juga enggak gitu ya. Ya dia apa adanya ya, tetap normal aja sampai akhir presentasi pulang ya sama saya ngobrol di mobil ya ketawa-ketawa aja. Saya bilang, oke, kalau hidup seperti ini menarik ya. Kerja ke negara yang lain, bantu orang lain, bimbing anak muda. Waktu itu kan saya termasuk anak muda dong, walaupun sampai sekarang masih muda gitu ya. Iya kan? Forever young. Jadi ya dia bimbing anak muda. Saya lihat, wow, ini sukses yang bisa menduplikasikan kesuksesannya, sukses yang dimana tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, dan dia terbang saja ke berbagai negara. Saya bilang, ini yang saya mau. Nah, pada saat saya decide itu, Ling, setelah saya decide, saya sudah istilahnya hanya lihat ke depan. Semua proses itu saya hanya anggap itu adalah yang saya harus lewati. Saya sudah set mindset saya bilang, Onggi nggak apa-apa, Onggi, ini hanya sementara. Saya selalu janji sama diri saya. Pada saat saya miskinnya itu saya bilang, Onggi kamu sementara, ini Onggi sementara. Ya saya ngomong terus, ini Onggi sementara. Walaupun ngomongnya waktu itu juga campur perasaan gitu ya, antara mau nangis, mau apa gitu. Tapi saya bilang ini Onggi sementara. Dihina orang juga gitu. Diketawain orang, Onggi ini sementara. Ini Onggi sementara. Selalu gitu. Jaringan lagi kacau balau gitu ya. Kan kita bangun jaringan kadang up and down. Ya. Onggi ini sementara. Saya terus bilang sama saya, Onggi ini sementara. Onggi ini sementara. Jadi saya hanya lihat fokus ke depannya. Dan setelah saya mengalami itu, that's why saya sampai ke satu titik, saya sudah putuskan bahwa enjoy the process. Karena saya percaya dengan namanya temporary pain. Ini saya boleh sharing di sini. Mungkin saya pernah sharing juga di training offline gitu ya. Saya temukan jawabannya. Orang menikmati temporary fun yang sifatnya short term. Kalau di otak itu ada nama dopamin gitu ya. Dopamin itu kan kenikmatan. Kalau orang menikmati yang kecil-kecil gitu. Biasanya ujungnya itu dia akan suffering. Ya, benar. Ini saya temukan gitu. Karena saya kan terjun ke lapangan gitu ya. Tapi orang yang siap bisa menghadapi namanya dalam kutip suffering gitu ya, penderitaan, pain gitu ya, temporary pain, kesakitan yang sifatnya sementara ini, kita terima. I mean it. Harus terima. Kita nggak boleh tolak. Karena pada saat tolak itu akan ada energi penolakan itu membuat kamu sama tambah stres. Terima aja. Tapi janji sama dirimu ini temporary ya, menghadapi aja. Terima, accept it, tahan prosesnya, nikmat sampai ke titik terus, nikmati aja. Tapi in the long run kamu akan enjoy namanya eternal pleasure, kenikmatan yang long term, lebih panjang, yang sifatnya lebih permanen gitu ya. Pada saat datang situasi apapun, nggak berubah-ubah ya, stable. Nggak berubah. Kita ini stable, tapi situasinya berubah. Misal contoh lah, kita sebelum COVID dan COVID dua situasi yang berbeda dong. Nah, kitanya tidak berubah. Ya. Nah, itu yang dibilang eternal pleasure. Jadi non-COVID pun kita tetap happy-nya seperti ini. Di tengah-tengah COVID pun kita tetap happy-nya seperti ini. Nah, itu yang dibilang eternal pleasure gitu. Nah, itu bisa didapatkan kalau dia sudah membayar harga temporary pain itu. Kalau kita bilang garis besarnya orang-orang sukses di bidang apapun gitu ya, mereka bayar temporary pain-nya itu banyak, serius, banyak. Tapi mereka konsisten menghadapinya tanpa komplain. Tapi di level tertentu mereka tinggal menikmati nantinya itu long term. Saya kasih contoh lah, misalnya Nelson Mandela. Kita lihat, siapa yang tahan di penjara sekian tahun? Ya, lama sekali. Ya kan, kamu sama saya kan pernah kan ke penjara, pernah waktu di Senegal kan? Nelson Mandela. Tapi budak-budak itu, waktu Nelson Mandela masuk itu kan dia nangis kan, ingat nggak? Sementara presiden dari negara barat sana masuk ketawa-ketawa aja.
Nah, kenapa begitu? Karena Nelson Mandela lewati proses yang pahit begitu kan. Ya, Pada saat dia dia ada dia feel-nya. mas ada feel-nya, empatinya dia ada. Makanya kenapa dia nangis waktu masuk di penjara itu gitu. Nah, dia di penjara sekian tahun gitu. Tapi Nelson Mandela fokus akhirnya dia adalah membawa satu misi bahwa kulit hitam kulit putih harus sama. Itu kan misinya dia. Nah, prosesnya kan dia walaupun di penjara dia nggak melihat sampai dia bisa menikmati proses ini. Akhirnya dia menjadi presiden di Afrika Selatan. Setelah Nelson Mandela meninggal, orang-orang yang menikmati pencapaian Nelson Mandela itu pleasure-nya tuh luar biasa. Nah, pleasure ini eternal. Wow, Pak Ogi, ini tuh ya, ini tuh ya, saya penyimaknya itu seperti kayak film yang ulang ya. Sekarang teman-teman yang nonton FFG TV ini mungkin mereka mendengar saja Pak Ogi sharing, ya. Jadi mereka berusaha untuk mencerna. Saya yakin pasti ada yang langsung bisa mengerti, tapi pasti ada yang mikir gimana ya gitu. Nah, saya melihatnya sebagai satu ulangan di mana bahwa saya melihat langsung juga gitu. Jadi waktu Pak Ongki bilang mengenai enjoy the process gitu ya, enjoy the process. Waktu saya ngeliat langsung, pelajaran ini kan Pak Ongki nggak cerita dong sama saya, zaman itu gitu ya. Tapi saya ngeliat gitu kan, bahwa satu hal yang membekas yang Pak Ongki ngomong hari ini ke saya yang terulang lagi adalah gini, enjoy the process-nya, fisiknya kelihatan, tapi actually waktu Pak Ongki ngomong gitu, saya membayangkan waktu Pak Ongki kasih contoh ke saya dalam kehidupan nyata waktu itu adalah, Pak Ongki itu sambil enjoy momen yang katanya pain tadi itu, ini itu di gambaran film kepalanya ini yang ada di mainnya itu film tentang tadi yang Pak Onggi bilang sudah make decision itu, yang tentang lifestyle kedepannya itu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Yang menurut Pak Onggi cerita itu saya merasa gini, sesimpel itu tapi kan tidak sesimpel itu menjalaninya. Ya, itu bisa dilatih, Ling. Itu bisa dilatih. Makanya kenapa saya bilang saya berutang budi pada industri ini gitu ya. Sampai kapanpun saya akan bentuk kontribusi saya adalah personal development. Benar. Saya akan banyak mengabdikan di sini personal development karena seperti di buku saya kan saya juga bilang bahwa investasi yang termahal lah, Ya, terbaik termahal. itu adalah ya yang terbaik dan termahal itu ada di investasi dalam personal growth gitu ya, personal development. Nah, itu bisa dilatih, Ling. Otak kita itu Tuhan kasih gitu ya, punya kelebihan banyak, banyak serius. Ada sebagian memanfaatkan secara maksimum, ada mungkin belum maksimum gitu. Nah, saya nggak bilang saya sudah maksimum, tapi sampai hari ini pun saya terus tahu bahwa itu ada karunia Tuhan bisa dilatih. Jadi otak kita bisa dilatih. Jadi saya bagaimana melatih dari berbagai training yang saya ikuti, dari berbagai seminar yang saya ikuti, berbagai buku yang saya baca, ketemu orang-orang yang sukses, saya perhatikan mereka gimana rahasia suksesnya. Rata-rata memang mereka hanya permainan pikiran yang dikontrol. Jadi bisa dilatih. Jadi saya di kondisi itu dua film yang berbeda. Dua film berbeda gitu. Di benak saya melihat keberhasilan saya seperti apa. Itu filmnya saya putar terus main. Tapi film yang kenyataan hidup nggak seperti itu. Ya, ya benar. Kenyataan kamu tahu kan saya sampai kontrak rumah dari satu rumah ke satu rumah kontrak ya yang kos pindah Terus ke kos kemudian ke telepon kos orang pakai telepon koin ya, di telepon ya umum. telepon umum pakai koin ya Kadang kadang nunggu naik janjian demo sama orang nih, saya ingat ya Pak Ogi ya, nunggu janjian sama orang yang diundang nggak datang-datang. ya kita sudah ke sana orang nggak muncul itu bisa meninggalkan kekecewaan kan ya itu yang membuat orang kadang-kadang bisa give up di situ proses. Nah tapi pada saat itu terjadi saya yang mainkan film saya yang di benak saya. Oke. Saya mainkan film itu di program. Saya memang sengaja main ada film yang di sini. Yang film ini kan dari dalam. Yes. Film luar ini kan film luar ini hanya sementara saja. Ya, saya lihatnya begitu. Saya hanya lihat film yang di sini. Saya lihat film yang di sini dengan film yang nyata ini mana lebih kuat. Kebanyakan orang kalah itu adalah kalah dengan realita. Circumstances itu, Ya, ya lingkungan. benar. Nah, para winners itu, circumstances itu pengaruh mereka Kak, pengaruh. Tapi mereka tidak membiarkan circumstances itu mengalahkan film yang di sini. Gitu. Jadi saya melatih itu, melatih. Bisa dilatih. Ya, itu Ya, saya salah setuju satu Pak. passion saya. Ya, itu salah satu passion saya. Mungkin dalam waktu dekat ini saya juga sedang mempersiapkan satu training online tentang ini.
tentang super soft skill. Saya salah satu orang yang senang banget karena memang saya tahu persis gitu. Kalau seseorang menguasai ya permainan fisiknya dia yang dia lakukan secara nyata, terus kemudian at the same time dia bisa main film di sini, film tentang sesuatu yang dia lihat di masa depan. Saya tahu persis, kalaupun secara nyata rekeningnya belum diisi hari ini, saya tahu persis dari pengalaman saya ngeliat Pak Onggi, ya perjalanan bareng-bareng, siapapun yang menguasai materi ini, itu sebenarnya yang Pak Onggi ngomong tadi, beli TV, udah pasti dapat bonus-bonusnya. Benar gitu ya Pak Onggi ya? Tentu perbanyak TV-nya, bonusnya dapat gitu Yes, kan. Tapi TV-nya, tujuan utama itu TV-nya gitu. Jadi yes. TV dalam arti ini, kalau mau diilustrasikan sekarang ininya, kita mempersiapkan latih ininya. Percaya dengan saya, kalau ininya sudah siap, kamu akan attract uang. Ya, benar. Ya, kamu akan attract uang. Uang itu akan datang gitu. Pada saat kamu stres dengan uang, uang itu akan menjauh. Ya, damai dengan dia, damai, peace with money. I mean it. Pada saat saya berdamai dengan dia, gitu. Misalnya siapapun yang mengalaminya, ini benar serius. Misalnya Anda tertipu gitu ya. Kalau saya tiap hari ceritain lagi gitu. Benar serius. Saya bukan berarti mengajari kalian untuk tertipu, enggak juga. Misalnya mengalami bisnis yang jatuh gitu ya. Bisnis jatuh, nggak usah pikirin jatuhnya. Terus sudah jatuh mau diapain gitu kan. Pikir gimana ke depannya perbaikinya misalnya. So whatever apa sudah happen, yang sudah Ya, ya. terjadi. Kuncinya, accept it 100%. Banyak orang tawar-menawar yang sudah lewat, Ling. Kadang-kadang gitu kan. Orang bisa cerita kadang-kadang kejadian sudah 10 tahun yang lalu, dia masih cerita sampai sekarang gitu. Dengan emosional lagi ya. Ya dengan emosional gitu kan. Kalau nggak terima kan masih nawar gitu. Ya, Kan kamu mana bisa tawar-menawar dengan masa lalu. Yang bisa adalah yes. masa depan kamu bisa tawar. Masa depan bisa gitu, tawar dulu deh, Yes. bisa nggak saya mau masa depan saya punya rumah yang ini gitu, bisa. Saya nggak mau yang ini, mobil saya nggak mau mobil yang ini, saya mau mobil Eropa. Itu kamu nawar, boleh, itu boleh nawar. Tapi yang sudah terjadi, sudah detiknya udah lewat, even lewat 1 detik. Misalnya contoh aja sederhana, pegang telur ini masih utuh ini, telur kesayangan saya nih, waduh enak deh, pokoknya telur ini paling enak di dunia, saya pegang tangan saya nih. Nggak sengaja kesenggol jatuh ke tanah yang kotor, kena kotoran sapi pula. Mau makan telur itu nggak? Nggak makan lah ya. Tapi yang terjadi banyak orang adalah mulai cari tahu. Gara-gara kamu sih senggol tangan saya, maka jatuh telurnya. Cerita kemana-mana. Gara-gara itu saya nggak tahu nggak. Saya cari telur tuh belinya jauh loh. Saya ini loh. Masih tawar-menawar dong berarti kan. Dan Coba viralkan gitu, dan diviralkan. Ya, coba kamu nggak senggol tangan saya. Coba ya, akhirnya dia mencari kesalahan orang lah yang dikaitkan kepada sialnya lagi. Cerita pertanyaan saya, telurnya bisa dimain ulang nggak? Ya, kembali dari kotoran sapi naik lagi. Telurnya kembali lagi bersih. Bisa nggak? Nggak Itu bisa. kan video doang, itu kan video Iya. replay. Tapi live kan nggak seperti itu gitu. Yes. Kalau sudah ya detik itu terima, ya udah jatuh, ya udah. Saya beli Ya, telur yang baru lagi, saya cari telur, kalau benar. jatuh satu saya beli dua, selesai. Kalau saya suka saya beli dua lah, jatuh satu saya Benar. simpan satu. Benar, setuju banget. Ini Ya artinya kurang Pak lebih Ongki, yang gitulah. tadi Pak Ongki kasih tahu bahwa tadi itu film yang main itu adalah secara fisiknya telurnya jatuh, ya. Terus kemudian dia main di benaknya sini adalah moodnya dia sedang marahnya. Seharusnya mikirin beli telur duanya di sini, jadi kelihatan telur jatuh Ya, fisiknya. Tapi di ya, sini film mainnya telurnya pergi toko beli telur lagi dua, pulang masak jadi telur yang enak gitu ya harusnya ya. Setuju banget. kurang lebih Keren. gitulah Lim. Keren. Ya. Pak Onggi, Mhm. ini simple sharingnya Pak Onggi, perjalanannya panjang banget ya. Kalau kita dengar sudah puluhan tahun Pak Onggi melewati, bahkan sampai hari ini so humble. Pak Onggi bilang bahwa saya masih tetap ya belajar. Ini menarik. Sebenarnya semua orang itu bisa master di satu hal yang Pak Onggi baru sebutkan, bagaimana dia memainkan film yang ada di sini, ya, dan film yang ada di sini pada saat bersamaan berjalan seperti ini. Betul ya Pak Onggi ya? Wah, keren Sangat-sangat banget. betul. Keren banget. Keren banget. Jadi Ya, artinya all networker ya Pak Onggi. Namanya networker, mau jaringannya global, income-nya maksimum, financial freedom free, time free seperti Pak Onggi adalah itu adalah layak untuk siapapun dan hak setiap orang tanpa terkecuali. Betul ya Pak? true, very true.
Very Pak true. Onggi, sebelum close, adakah message dari Pak Onggi tentang sesuatu kepada teman-teman yang menyaksikan, para networkers, para leaders, maupun calon di sini untuk network builders di FFG TV? Sebagai network builder gitu, yang paling utama dia mesti tahu film itu dulu. Yang kita bilang ada dream board. Dream board itu kan kita tempel impian kita. Sebenarnya tidak sesederhana itu saja, dan lebih bagus lagi dibuatkan film di sini. Kalau sudah buatkan dalam film ini, kemanapun kita pergi, dia bersama kita. Tempel dream book itu taruh di gudang gitu ya. Sebagian malah sudah hilang. Artinya dia nggak appreciate gitu loh. Sesuatu yang kamu nggak appreciate dia tidak akan appreciate. Nah, kalau saya appreciate dream saya, bukan hanya saya tempel saja, saya tempel dia di sini. Karena saya sangat menghargai dia. Saya appreciate dia. Saya kemana, saya mau ke Afrika, ke Kanada, kemana, bersama saya dong dia. Saya mainkan. Benar-benar saya mainkan. Mainkan itu film. Menjadi film Ya. favorit lebih tepatnya ya. Pada saat saya hadapi tantangan, saya segera main film itu. Barusan ditolak orang, baru dihina orang. Wah, lu bisnis apaan, lu gak jelas bisnisnya gitu. Ya udah, kalau itu memang nggak nyaman, memang saat dengar itu nggak nyaman, apalagi ada kata yang nggak enak didengar, detiknya udah lewat, tadi saya bilang. Begitu momen itu lewat, udah nggak usah ingat itu, mainkan filmnya, karena itu lebih penting daripada kata-kata mereka. Ya kan? Kayak film kemarin FFG TV kan saya sempat cerita tentang kodok, bagaimana kadang sekali-kali suka tuli terhadap hal-hal yang negatif, tuli kan telinga kita untuk hal-hal negatif, itu perlu, mentally. So, itu sih. Jadi intinya setiap proses, ingat kata-kata ini, nikmati saja temporary pain. Semua bidang. Semuanya bukan hanya bisnis jaringan. Temporary pain. Contoh lah sekarang COVID-19 ini, itu kan pain, buat sebagian orang kan pain banget, betul nggak? Ya ini juga nggak selamanya lah. Saya yakin nggak selamanya COVID-19. Ini juga temporary. Nah, tinggal gimana kita mainkan film ini menghadapi temporary ini. Ya cari aja hiburan. Contoh kamu hari ini kita ngobrol, ya buat saya hiburan. Mengingat masa lalu yang tantangan, melihat saat ini, ya indah lah. Ya itu sih pesan saya. Temporary pain, hadapi saja. Akan menikmati namanya nanti eternal pleasure. Eternal pleasure itu yang value-nya itu luar biasa. Ya, kalau ada waktu saya bisa ngobrol tentang ini, menarik lah sebenarnya. Pasti, ya, Pak Onggi, karena FFG TV akan tiap minggu, jadi topiknya banyak sekali. Wah, teman-teman, ini Pak Onggi sharingnya sangat mudah sekali untuk dimengerti ya. Jadi, financial freedom, time freedom adalah hak setiap orang tanpa terkecuali. Ya, selamat menikmati program ini, membawa manfaat untuk kehidupan sekarang dan ke depan. Amin. Thank you, Ailing. Thank you, Pak Onggi, dan thank you semuanya. See you, bye. Bye. "20 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi juga bukan waktu yang lama. Hanya sekarang network Bapak tuh sampai di mana-mana gitu loh." Saya rasa ini salah satu yang kita nikmati saat ini ya, dari apa yang kita lakukan. Nah, sebetulnya pandangan Bapak tentang MLM itu seperti apa sih, Pak? Untuk mengerti MLM itu tidak semudah yang dibayangkan